mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu, Yesus. Oh. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatanmu dalam kelemahanku. Sempurnalah kuasa-Mu, imanku memegang janji-Mu. Tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam hatiku. Ku kan menyembahmu. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi saudara. Shalom, jemaat Kenisa. Shalom, keluarga Kenisa yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah kesempatan kita untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Dan Tuhan berfirman di Lukas 16 ayat 10. Saya mau baca buat setiap kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setialah dalam hal-hal kecil. Tuhan mau kita belajar untuk setia hari-hari ini, saudara. Karena kita punya Tuhan Yesus yang setia. Kalau hari ini saya boleh bertanya sama Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dapat uang 2 miliar. Kira-kira uang itu mau buat apa Bapak Ibu Saudara? 2 miliar. Coba saudara renungkan sebentar saja. Kayaknya berat sekali hitungan-hitungan kita. Kalau hari ini saya dapat 2 miliar, saya akan kasih semuanya untuk orang-orang susah. Semuanya. Tanpa sisa. Kalau ada yang nanya, kok dikasih semuanya Pak Pendeta? Lalu Bapak dapat apa? Saya akan jawab Bapak Ibu Saudara. Ini kan baru menghayal. Baru kira-kira. Uangnya juga nggak ada. Baru menghayal aja. Kita udah hitung-hitungan sama Tuhan. Baru menghayal aja. Pikiran kita udah berat betul rasanya. Untuk bagi ini, bagi itu, dan sebagainya. Nah, Tuhan mau kita setia dalam hal-hal yang kecil. Sebelum semuanya terjadi, kita harus belajar
untuk setia. Memberi persembahan adalah hal-hal yang kecil, tapi punya efek, punya dampak yang besar dalam kehidupan kita. Di saat kita menyelesaikan hal-hal yang kecil, kita akan melihat hal-hal yang besar dalam hidup kita. Di saat kita memberikan persembahan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Di saat saudara melakukan hal-hal yang kecil, saudara akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan saudara. Hari ini kesempatan buat kita untuk bisa setia dalam hal-hal yang kecil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati. Kita akan berdoa untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang berkuasa di surga, di bumi, dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau ajar kami untuk setia dalam hal-hal yang kecil. Kiranya Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami yakin betul Engkau punya hal yang besar buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberi dengan sukacita. Semua yang percaya dan cinta Yesus katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara, Saudara bisa memberikan persembahan di bawah link berikut. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Bukan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Berserah, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, kan menyembah-Mu, Yesus, kan menyembah-Mu. Shalom, puji Tuhan. Lama kita tidak bertemu, 3 minggu. Dan saya begitu rindu, begitu kangen untuk bertemu dengan saudara-saudara saya, bro and sis, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa berjumpa, kayaknya lain ya rasanya ya. Kerinduan saya supaya cepat-cepat ini COVID ini berlalu, dan kita bisa berjumpa, beribadah bersama dalam satu corporate worship. Wah, kita bisa lihat Tante Nancy memuji nama Tuhan, kita bisa melihat para pemuji Rahman. Wah, lain ya rasanya. Tapi nggak mengurangi, tidak mengurangi hadirat Tuhan kalau kita ibadah online seperti ini. Kita boleh betul-betul merasakan hikmat dan pertolongan Tuhan walaupun dalam online seperti ini. Amin. Amin. Kita sudah sampai di penghujung bulan Oktober. Wow, begitu cepat. Kayaknya baru berapa lama ya. Ternyata sekarang udah mau 7 bulan kita ibadah online. Dan semua mantap ya, semua sehat terus ya. Semua diberkati,
Semua merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Semua merasakan perlindungan Tuhan. Amin. Semua dijaga oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang menjaga, melindungi anak-anaknya, memberkati, memberikan kecukupan kepada apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Pasti tentang berakar, ya. Berakar, tapi lebih tentang kuasa. Saya akan sharing tentang the power of the kingdom of God. The power of the kingdom of God. Kuasa daripada kerajaan Allah. Oleh karena betapa kita perlu terkait, berakar ke dalam kerajaan Allah itu sendiri. Oleh kita harus mengerti tentang kerajaan Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, judulnya, kalau temanya berakar, judulnya adalah kompetisi rohani menjelang akhir zaman. Wow, kompetisi rohani menjelang akhir zaman. Di dunia sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat semua kompetisi terjadi. Di dalam pemilihan presiden, kita melihat pemilihan gubernur, kepala daerah, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa. Kita melihat bagaimana kompetisi terjadi, sehingga terjadi blok-blok. Ada yang mendukung kubu A, ada yang mendukung kubu B. Itu semua terjadi di dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, sekarang apa yang terjadi kalau kita lihat di Amerika Serikat sedang masuk dalam taraf kampanye untuk persiapan masuk dalam pemilihan presiden. Kita tahu bahwa dari kubu Republikan mereka mengusulkan Trump, dan dari Demokrat mereka mengusulkan Biden, ya. Dan kita melihat bagaimana orang di Amerika mulai terkotak-kotak, yang memilih Biden dan memilih Trump. Dan itu semua terjadi. Bahkan waktu di Indonesia pun, waktu terjadi pemilihan presiden beberapa saat yang lalu, kotak-kotak itu terjadi bukan saja di masyarakat, tapi bahkan sampai masuk rumah tangga. Bahkan Bapak Ibu sekalian, karena suaminya pilih si A, istrinya pilih si B, mereka tidurnya berbalik belakang, Bapak Ibu sekalian. Lucu sekali ya. Tapi itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi. Pengkotak-kotakan dalam masyarakat terjadi karena ada persaingan. Ada kekuatan yang bersaing di dalam masyarakat itu sendiri. Dan apabila kita sadari, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengetahui bahwa kejadian yang sama juga terjadi di dalam alam roh. Wow, maksudnya gimana? Ya, sesuai dengan tanda-tanda zaman bahwa sekarang sudah akhir zaman. Jadi istilah sekarang sudah perpanjangan waktu lah kalau permainan bola. Ya, sudah perpanjangan waktu 2 kali 15 menit lagi. Jadi tantangan gereja sudah semakin kritis sekarang. Bahwa gereja sudah harus lebih membicarakan lagi, bukan masalah berkat. Bukan masalah berkat saja, tapi kita harus lagi masuk dalam mempersiapkan jemaat dan umat masuk ke dalam perubahan zaman, khususnya dalam akhir zaman ini. Gereja dan komunitas Kristen perlu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang situasi yang akan terjadi di masa sekarang ini. Kenapa bisa terjadi pergeseran dalam iman percaya di dunia sekarang ini? Kita tahu sekarang benua Eropa yang tadinya menjadi pusat kekristenan dan mengutus Injil sampai ke Asia dan ke Indonesia, sekarang merupakan tempat daripada ateis. Mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan kita lihat sekarang terjadi pergolakan di mana gedung-gedung gereja dirubah menjadi gedung-gedung tempat ibadah agama yang lain. Wow, sungguh luar biasa. Apa yang terjadi saat ini merupakan satu tantangan iman Kristen. Kita yang percaya mendapatkan tantangan dengan apa yang terjadi, apa yang kita lihat di dalam dunia sekarang ini. Amerika yang merupakan negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab,
sekarang sudah menjadi negara yang sangat sekuler. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam dunia ini? Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Amin. Amin. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau yang berbicara, dan hamba hanya menjadi penyalurnya Tuhan. Aku percaya ada pengajaran yang Kau ingin sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Aku berdoa, sembunyikan aku Tuhan di belakang salib-Mu. Biar hanya Engkau yang berbicara. Dan hanya menjadi keledai yang dipakai, yang ditunggangi oleh Kristus itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, bahwa iblis sedang bekerja keras. Iblis dengan kerajaan kegelapannya sedang bekerja keras, sedang lembur untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya pengikut di akhir zaman ini. Di perpanjangan waktu ini yang saya katakan tadi. Kita lihat bahwa iblis dengan tim nabi palsunya sedang bekerja keras. Kalau di Matius 24 dikatakan, ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 dikatakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Wow, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat pada akhir zaman sekarang ini banyak pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, dan firman Tuhan mengatakan mereka justru ada keluar datangnya dari tengah-tengah jemaat. Wow. Jadi betapa kita harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam kerohanian, di dalam dunia roh sekarang ini, di dalam dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah saatnya kita mengerti what is actually happening di dalam dunia rohani sekarang ini. Kita melihat banyak sekali perubahan terjadi. Kita melihat banyak sekali yang aneh-aneh terjadi. Semua terbalik. Eropa yang tadinya negara Kristen sekarang bukan lagi menjadi negara Kristen, tapi ateis. Bahkan dengan terjadinya outflow of immigrant from the Afrika, mengakibatkan sekarang banyak sekali orang-orang yang non Kristen mulai menguasai Eropa, dan mereka terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Belanda yang terkenal sebagai negara Kristen yang luar biasa, sekarang sudah mulai kabur kekristenannya. Padahal kita tahu Belanda banyak mengirim penginjil-penginjil ke Indonesia. Wow, kita harus tahu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan kegelapan itu. Sehingga banyak orang yang tertarik. Anak-anak muda sekarang juga mulai tertarik karena apa? Karena kerajaan kegelapan, iblis menawarkan apa yang dikatakan dengan keberhasilan, kesuksesan, memperoleh banyak uang, materi, mamon. Itu semua ditawarkan. Kekuasaan, kekayaan dunia, hedonisme. Itu yang ditawarkan oleh iblis. Sama persis seperti apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Waktu Yesus setelah 40 hari berpuasa, dibawa oleh iblis naik ke atas gunung. Dan iblis mengatakan, menunjukkan kota-kota dengan gemerlapan dunia. Dan dia katakan, semuanya itu akan kuberikan kepadamu, asalkan engkau mau menyembah aku. Dan Yesus mengatakan, kita hanya harus menyembah satu Allah. Wow. Bapak Ibu sekalian, apa yang sebetulnya terjadi di dalam dunia ini? Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 4. Yakobus 4
ayat 4 sampai ke 8 demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu, tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sepertinya sekali lagi saya katakan, quote unquote, sepertinya sekarang sedang terjadi pertarungan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Sekali saya katakan sepertinya. Tetapi sesungguhnya, saya harus katakan, sesungguhnya kerajaan kegelapan sudah dikalahkan oleh kerajaan terang. Wow. Itu yang harus kita tahu Bapak Ibu sekalian. Itu semua yang ditawarkan oleh iblis sekarang. Segala kesuksesan yang sementara, semua kekayaan dunia, mamon, dan semua kesuksesan hedonisme, itu adalah tipu muslihat iblis yang diberikan kepada kita, yang juga ditawarkan kepada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menolaknya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku hanya menyembah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kita harus ketahui sekarang bahwa iblis dan dengan kerajaan kegelapannya sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhan. Kerajaan terang sudah menang, sudah final. Bahwa kerajaan terang itu sudah keluar sebagai pemenang. Dengan disalibkannya Yesus di kayu salib, dan dikuburkannya selama 3 hari, dan bangkitnya Yesus dari antara orang mati, itu sudah selesai. Kerajaan iblis sudah dikalahkan. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita satu konsep yang kita harus ketahui dahulu. Bahwa kerajaan kegelapan, iblis dengan segala pasukan nabi-nabi palsu, pengajar sesatnya, sudah dikalahkan. Dan kerajaan terang itu sudah menang. Yohanes 8 ayat 12, supaya kita betul-betul mengerti, tahu identitas, status kita sebagai anak-anak Allah. Maka Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, kuasa kegelapan itu dikalahkan. Dan Yesus sudah katakan itu sebelum dia disalibkan. Waktu dia masih hidup, dia sudah mengatakan, akulah terang dunia itu. Wow. Terang dunia berarti apa Bapak Ibu sekalian? Dialah yang menguasai kegelapan itu. Karena apa? Terang bisa menguasai kegelapan, tapi kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Mari kita baca lagi Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak
menguasainya. Saya harus kasih prinsip-prinsipnya dulu ya, supaya kita mengerti dulu. Bahwa kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan yang kita hidupi sebagai anak-anak Allah, itulah kerajaan yang sudah menang. Dan firman Tuhan katakan, kitalah anak-anak terang itu. Dalam Efesus 5 ayat 8, mari kita baca. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita percaya kepada Yesus, waktu Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh kehidupannya kekal. Kita menjadi anak-anak Allah. Waktu kita mengaku dengan lidah dan mengaku dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah kita menjadi anak-anak Allah. Dan kita menjadi anak-anak terang. Dan bagian kita adalah kemenangan. Yohanes 12 ayat 46. Aku, kata Yesus, telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita mengerti di dunia persilatan rohani istilahnya, bahwa semua yang dilakukan oleh iblis itu sebetulnya sudah obsolete, sudah gagal, sudah tidak berlaku lagi kepada anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita tahu ada yang menakut-nakuti bahwa kerajaan kegelapan, kuasa iblis bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah bohong besar. Bahkan sebaliknya, firman Tuhan katakan apa? Kita orang-orang percaya, kita diberi kuasa untuk apa? Mengusir iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, we have the power untuk mengusir iblis. Berarti apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menang. Hidup kita berkemenangan bersama dengan Dia. Hidup kita berkemenangan di dalam kerajaan terang itu. That is one thing that we have to know. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Allah sudah memberikan kita kemenangan. Dia sudah mati dan mengalahkan kuasa maut itu. Dan kita yang percaya diberi hak untuk jadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah diberi kuasa oleh Bapaknya untuk menjadi anak-anak Allah, untuk berkuasa atas kuasa kegelapan ini. Oh, Bapak Ibu sekalian, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau sekarang kita udah tahu nih bahwa kerajaan Bapa kita sudah menang dan bahwa kerajaan iblis sudah dikalahkan dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? What do we need to do di dalam menjalankan akan kehidupan yang berkemenangan? Nomor satu saya ingin mengatakan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mendekat kepada Allah saja. Itu yang paling penting. Seperti Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi, posisi kita sebagai anak Allah yang sudah menang, kita hidup mendekat kepada Allah aja deh. Mendekat kepada Tuhan aja. Sebagaimana Mazmur 62 juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Masalahnya, problem kenapa dengan kita? Sering kita goyah, sering kita bimbang dalam kehidupan yang sebetulnya kita sudah menang. Problemnya, kita suka tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita so-called sebagai anak-anak Tuhan, tapi masih suka menikmati kehidupan dunia. Masih bercabang pikiran kita.
jiwa kita masih belum 100% mau mengikuti Tuhan. Tapi itu biasa kok. Normal. Karena itu Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa Daud mengatakan demikian? Jiwa itu, kalau kita tahu jiwa itu berbicara mengenai psikis. Yang tadi ada pikiran dan hati manusia dan perbuatan. Daud yang sudah hidup bergaul dengan Tuhan masih harus melatih tubuhnya, melatih pikirannya, melatih jiwanya, melatih hatinya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk terus mendekat kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah pusing mengenai bagaimana kita akan mengalahkan iblis. Iblis sudah kalah, Bapak Ibu sekalian. Kerajaan kegelapan itu sudah kalah. Dan Tuhan sudah mengalahkannya. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Nomor satu tadi saya katakan, mendekat aja kepada Allah. Mendekat aja kepada Allah. Yang kedua, melekat kepada Tuhan. Melekat. Seperti dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Mazmur 91 ayat 14 dan 15 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya, karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dengan waktu kesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Mazmur 91. Melekat aja kepada Tuhan. Melekat aja kepada Tuhan. Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Mazmur 91 ayat 14, 15 dan 16 tadi. Betapa tuh kalau kita udah tahu bahwa Allah kita sudah menang atas semua kuasa-kuasa dalam dunia ini, kita nggak usah pusing lagi. Kita hidup melekat aja kepada Tuhan. Daud mengatakan, aku mau hidup melekat aja kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, diam di dalam rumah Tuhan. Diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati baiknya. Mahal itu. Dalam Mazmur 27 Daud mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa? Diam di dalam rumah Tuhan dan menikmati kebaikannya. Wow. Jadi ada 3 hal pada pagi hari ini yang ingin saya sharing kepada kita semua. Pertama adalah apa? Apa? Ya, mendekat aja kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk cari Tuhan aja. Yuk cari Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak usah pusing mengenai yang lain. Cari Tuhan aja. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tugas kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, niscaya Tuhan tidak akan memberikan berkatnya kepada kita. Pasti Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita. Karena apa? Dekat dengan Tuhan itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita. Wow. Yang kedua apa? Melekat kepada Tuhan. Melekat aja. Udah mendekat, melekat. Kalau kita sudah mendekat sama Tuhan, gak cukup melekat sama Tuhan. Nempel aja sama Tuhan. Bergaul, tinggal dalam firman-Nya. Bergaul dengan firman-Nya. Nikmati hadirat-Nya. Itu dia. Gak cukup untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga apa? Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam rumah Tuhan. Bapak sekalian, Tuhan sudah memenangkan dunia ini. Tuhan mau kita anak-anaknya menikmati akan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan mau we just enjoy kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian.
No more struggling. Untuk apa kita struggling lagi? Karena musuh kita sudah dikalahkan oleh Tuhan. What we need is just to enjoy the victory. Nikmati akan kemenangan itu. Itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak akan panjang-panjang, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini. Firman Tuhan. Tapi ketahuilah, sekali lagi saya akan katakan, bahwa kerajaan kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan kita. Dan sekarang kemenangan ada di dalam kerajaan terang itu. Dan kita adalah anak-anak terang itu. Otomatis kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Kita nikmatin aja. Jangan lagi khawatir. Gak usah pusing, Bapak Ibu sekalian. Gak usah pusing. Kita harus tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Kita menikmati anugerah Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan tidak ada satupun kuasa yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita baca firman. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Wow. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. So, kalau kita adalah anak-anak Allah, itu sama seperti apa ya? Ini apa, cerita yang udah lama. Kalau ada orang dari Jakarta mau ke Bogor, dia sedang mengangkat bebannya nih, Bapak Ibu sekalian, mengangkat bebannya nih tukang sayur. Lagi di jalan tiba-tiba ada truk berhenti. Kemudian sopir truk itu mengatakan, Pak, ayo naik ke atas aja, karena saya mau ke Bogor, sama-sama aja sekalian. Kemudian, oke. Tukang sayurnya naik ke atas truk. Kemudian truknya jalan. Kemudian sopirnya melihat dari spion, loh, itu bapak kenapa di belakang? Rupanya bapaknya di belakang, Bapak Ibu sekalian, sudah naik truk, masih menenteng akan tentengannya. Sayurnya masih ditenteng. Dia naik di truk, tapi masih nenteng. Itulah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan, yang hidup dalam masa kasih karunia, tapi kita masih struggle terus dalam kehidupan kita. Why? Kita harus bertanya, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah hidup dalam zaman kasih karunia, tapi we are still struggling. We have to ask ourselves, apakah apa yang kita sudah lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu sekalian, on the other hand, apabila kita sedang masuk dalam masalah, ada juga namanya pembentukan Tuhan. Saya sharing sama istri saya tadi sore. Dia sharing kepada saya waktu menceritakan, bukan kepada saya, maksudnya kita ngobrol sama-sama, menceritakan bagaimana waktu dia sempat masuk dalam satu masa kekelaman yang luar biasa. Tapi dia katakan itu bukan masa kekelaman yang waktu dia hadapi pada saat itu, tapi itu justru masa pembentukan yang luar biasa. Masa pembentukan yang luar biasa. Sehingga waktu dia keluar dari masa pembentukan itu, dia mengatakan, Tuhan terima kasih, aku masuk dalam masa kekelaman, tapi aku terima itu bukan sebagai masa kekelaman, tapi masa pembentukan dari Tuhan, sehingga aku boleh keluar sebagai pemenang. Wow. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua hal. Kalau kita lagi struggle dalam kehidupan kita, number one, ask ke diri kita, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Pada hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Kalau itu sudah benar, Bapak Ibu jangan khawatir lagi. Itu namanya sedang pembentukan dari Tuhan. We thank God pembentukan dari Tuhan. Karena kita tahu pembentukan dari Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bersyukur kalau kita masuk dalam pembentukan. Bersyukur. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Sebagai anak-anak terang, kegelapan itu tidak bisa lama
tinggal di dalam anak-anak terang. Permasalahan itu nggak bisa lama tinggal dalam anak-anak terang, Bapak Ibu sekalian. Sebagai anak-anak terang, kita dikatakan anak-anaknya lebih daripada pemenang. We are ready to become the victor atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang kedua, yang tadi pertama kita harus kita bukan yang pertama tadi kita katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan? Dan kedua, kita harus tahu bahwa Allah kita yang namanya Yesus Kristus itu selalu berdoa untuk kita, supaya kita senantiasa keluar sebagai pemenang, supaya kita teguh dalam iman kita, supaya kita tidak terhanyut dalam masa-masa akhir zaman ini. Kalau kita baca di dalam Lukas 22 ayat 32, dalam Lukas 22 ayat 32, kata Yesus kepada Simon Petrus, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur." Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan Yesus sendiri, bersyafaat kepada Bapa di surga, agar kita terus menjaga akan kemenangan kita, menjaga identitas kita, menjaga status kita sebagai anak-anak Allah. Walaupun sekarang kita sedang masuk dalam pembentukan, walaupun sekarang kita masuk dalam masa-masa kesulitan, ketahuilah bahwa kerajaan kegelapan itu sudah dikalahkan. Dengan segala kuasanya, dengan segala pengikut-pengikutnya sudah dikalahkan. Dan kerajaan terang sudah menang. Dan kita adalah anak-anak terang itu. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kita sedang dalam pembentukan Tuhan, kita bersyukur. Karena pembentukan itu akan membuat kita menjadi kuat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih murni lagi, membuat kita semakin indah dalam Tuhan. Tapi kalau pergumulan kita hadapi, itu karena banyak hal yang masih harus kita selesaikan. Hubungan kita, masih ada kemarahan, masih ada kebencian, masih ada dendam dalam kehidupan kita. Sehingga membuat apa? Berkat Tuhan tertutup bagi kita. Mari kita selesaikan pada pagi hari ini. Kita harus deklarasikan, sebetulnya kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang. Kenapa hidupku masih banyak sekali pergumulan? Dua hal tadi. Apakah itu pembentukan dari Tuhan? Ataukah itu ada hal yang harus kita selesaikan? Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, kita adalah anak terang yang sudah menang. Karena Allah kita, Yesus Kristus, sudah menang. Apapun persoalan kita, Allah kita sudah memberikan kemenangan bagi kita. Pagi hari ini saya ingin menantang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih hidup dalam pergumulan yang tidak terselesaikan, apapun itu, cek hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah ada hal-hal yang masih harus diselesaikan? Tapi kalau semuanya itu sudah selesai, kita bersyukur. Karena itu namanya pembentukan Tuhan. Pembentukan akan berakhir indah. Aku berdoa Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua boleh nomor satu, mendekat terus kepada Bapa. Nomor dua, tidak cukup mendekat, melekat kepada Dia. Nomor tiga, tinggal di dalam hadiratnya, bahkan tinggal dalam rumah Tuhan, menikmati kebaikannya, menikmati kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh dijelaskan kembali bahwa kerajaan Allah itu
sudah menang. Sudah menang. Dan kami adalah bagian daripada kerajaan Allah itu. Kami adalah bagian, bahkan firman Tuhan katakan, kami yang percaya kepada Yesus adalah anak-anak terang itu. Oleh karena Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Iblis nggak bisa punya kuasa. Iblis nggak bisa punya tangan atas kami. Tapi sebaliknya kami diberikan kuasa. Sebagai anak-anak Allah kami diberi kuasa untuk mengusir iblis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti apa? Kehidupan kami jauh di atas daripada kekuasaan iblis. Oleh karena Tuhan, aku berdoa Bapa, supaya kami mengerti. Supaya kami tidak takut lagi. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya berkemenangan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam kasih karunia dan anugerah. Kami adalah anak-anak Tuhan yang hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan. Wow. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kasih jiwa kami. Aku berdoa pada pagi hari ini. Biarlah mata kami semua terbuka. Bahwa kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan kami, Bapa kami sudah menang atas kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat. Masih dalam pergumulan. Masih dalam pergumulan. Tuhan, apakah pergumulan itu karena Tuhan izinkan untuk mengkoreksi kehidupan mereka? Aku berdoa bila itu terjadi. Terus sampai Tuhan Engkau membersihkan setiap kami, Bapak yang baik. Tapi apabila pembentukan itu merupakan pembentukan supaya kami lebih dewasa lagi. Wow Tuhan. Itu luar biasa. Terjadilah Bapak. Supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang lebih berbobot lagi. Lebih kabaut lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati setiap jemaat. Aku memberkati setiap kami yang mendengarnya. Hari ini kami tidak akan takut. Kami akan hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa berkat. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami lagi, mengingatkan kami lagi, menguatkan kami lagi, bahwa kami anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Karena Bapa kami sudah menang atas semua kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, aku percaya kami tidak akan terkecoh. Karena kami tahu pertolongan Tuhan akan menyertai kami. Perlindungan Tuhan akan menyertai kami. Firman Tuhan katakan tadi, tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami daripada kasih Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap jemaat, setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Dalam pergumulan, dalam sukacita, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan akhirnya kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau berdoa menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar otak-otakan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom. Sungguh besar